Halo guys, selamat weekend, happy weekend dan ya kembali lagi bersama CV di sini ya. Hari ini kayaknya aku cuma mau buat video siang ini aja karena nanti aku mau jalan lah ya weekend. Kita habis cuan scalping kemarin lumayan satu hari 3 juta 4 juta ya kan. Konsisten nih udah seminggu ini lumayan konsisten ya. Kita nggak tahu minggu depan ini apakah bisa konsisten lagi. Kalau nggak biasanya memang aku kan sekarang ada yang khusus untuk scalpingnya BTC aja kayak gitu. Jadi makanya aku hanya bahas BTC. Kalau scalping alt mampus guys, asli floating loss ya. Kita udah bagus polanya ya malah scam kena BTC DOM gitu. Makanya aku malas banget untuk scalping alt belakangan ini gitu. Oke, jadi hari ini kita santai-santai aja ya. Kita nggak terlalu bahas yang teoritis ataupun technical list gitu ya. Kita cuma mau bahas BTC selanjutnya mau kemana di weekend ini. Karena yang menjadi penentu sebenarnya besok ya. Menjadi penentu itu besok. Dan ya besok itu Minggu dan mendekati CC atau closing candle gitu. Oke, sebenarnya oke aja ya. Jadi langsung aja kita ke chartnya. Oke, tadi malam BTC sepertinya seems reject ya. Di sini masih di area yang sama. Coba kita buka di Bybit. Nah, untuk di Bybit dia tadi malam nge-scam ya, seperti yang udah aku bilang, tiba-tiba naik lagi ya. Dan ini aku scalping lagi tadi malam karena apa? Karena ya itu baliknya ke area yang sama kayak gitu ya. Nah, ini. Nah, re-entry long masuk zona ya. Karena udah sempat naik, kemudian spike gara-gara NFP, kemudian ini jam 8 ya, setengah jam setelah news dari NFP naik lagi gitu dan benar-benar aja naik, beneran naik nih. Aku masih screenshot nih di peaknya nih di 845 dan aku sempat TP di 843 ya. 843 aku TP tadi malam ya. Itu jam berapa ya aku lupa. Nah, habis itu kalau kita perhatikan ya, ada supply sepertinya yang cukup tebal di area ini ya. Apakah itu gap atau enggak? Tapi gap itu di 855 guys. Jadi ini belum kena hit gap di sini. Dan setelah picking di situ, kalau kita perhatikan di sini BTC udah mengalami korektif lagi ke 1,3% ya. Sebenarnya nggak terlalu signifikan atau masalah. Nah, cuman di sini kita mau lihat ya BTC ini selanjutnya kemana gitu ya, apalagi nih weekend. Apakah akan terbentuk IHNS? Kalau kita perhatikan sebenarnya ada pola IHNS ya, tapi kita nggak tahu apakah bisa valid atau enggak IHNS-nya, tapi kayaknya sih udah rusak strukturnya jadi nggak bisa ya. Nah, kita pakai Fibonacci untuk yang 1 jamnya aja ya. Kita lihat di sini, kita tarik garisnya sampai di sini. Oke. Nah, jadi ya di sini kalau kita lihat itu masih aman-aman aja ya. Dan rejectnya di dekat Fibo 0,5 lagi ya guys ya, di 848 tapi nggak kena hit gitu. Udah 2 kali nih percobaannya nggak kena hit, 1 2. Dan ini bisa jadi diamond pattern. Apakah iya diamond pattern ya? Coba kita lihat apakah diamond pattern. Bentar ya, kita coba ya. Ini kita coba aja guys ya. Jadi ini spekulatif aja. Kalau diamond pattern artinya ini adalah pembentukan diamond. Oh, ini gimana ini? Diamond bottom, yang mana diamond bottom itu mengakibatkan breakout gitu. Oh, nggak bisa guys, nggak bisa. Low-nya salah. Jadi bukan diamond juga. Dan jadi apa dong? Ya bener-bener sekarang kayaknya nggak ada polanya sama sekali ya kan? Nggak ada polanya dan ya ini yang aku bilang market pasti akan boring dan kemungkinan yang paling besarnya adalah dia retest ke sini. Aduh, salah lagi. Dia retest ke sini. Baru dia naik gitu. Nah, ini possible yang pertama ya. Ini possible yang pertama. And then yang kedua bisa aja dia langsung naik dari sini, kemudian dia turun ke sini, baru dia naik lagi. Ya, ini possible kedua. Jadi plannya ada 2 ya, plan merah sama plan putih. Yang merah ini udah pasti akan mengalami korektif dulu. Kalau yang putih ini dia ke support dulu baru naik, karena itu selalu yang menjadi andalan aku. Nah, jadi di sini benar-benar nggak ada pola sama sekali. Jadi kita WNS karena banyak orang itu terlalu nafsu lihat pergerakan harga market sampai mereka nggak tahu kalau wait and see itu juga bagian dari sebuah strategi gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini kan BTC yang masih ngocok ya. Jadi belum ada pola-pola yang bagus ataupun gimana. Ya, dia jadi menyebabkan harga itu tidak berada di zona terbaik untuk kita masuk. Jadi kalau menurut aku pribadi, ini udah pasti wait and see ya. Jadi nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain wait and see sampai ke bentuk polanya bagus, sehingga ketika pola bagus itu win rate atau
win rate atau possibilities untuk kita take profit itu gede kayak gitu. Karena apa? Kita sering SL karena kita sering memaksakan keadaan yang dalam hati kecil kita ini bisa nggak ya gitu. Jadi kita kurang yakin gitu sama plannya. Jadi kita coba-coba dan akhirnya ya kalau nggak loss ya SL kayak gitu kan. Nah jadi ya kalau menurut aku pribadi WNS itu adalah bagian dari strategi yang benar-benar kita harus tunggu dan kita harus sabar ya. Karena sabar tuh nggak semua orang bisa dan profit itu sebenarnya semua orang juga bisa. Tapi untuk sabar untuk profit yang besar itu tidak semua orang bisa. Oke kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini and see you in the next video. Happy weekend dan aku mau pergi. Ciao.